kejadian kan? Belum disuspend, ini masih masak. Besok suspend, nggak bisa. Kamu kok malah ngizinin KPP ini gimana, nggak fungsi gitu. Daya tahan tubuh orang bisa. Sekarang bagaimana kita membuat makanan yang setiap orang dalam kondisi apapun tidak menyebabkan gangguan. Berarti ini jalan nggak ada ahli gizi. Berarti kan seharusnya malah nggak boleh dapur ini jalan, Pak Doni. Bagaimana jalan tanpa ahli gizi? Mitra, paham nggak? Atau ibu yang maksain harus jalan dapurnya? Kalau nggak ada ahli gizi kan nggak boleh. Yang saya tahu ahli gizi katanya Gimana coba ahli gizi daring? Kalau gitu kita nggak usah rekrut ahli gizi, Don. Siap, Bu. Ya, satu aja kalau gitu ahli gizi di Jakarta nanti daring. Ini karena ini dari mana lagi tiba-tiba modalnya ahli gizi daring? Gudang peralatan dicampur sama gudang kimia nih, Don. Ini apa nih, Bu? WC, Pak. Nah, ini, Bu. WC Sangat fatal, campur. Bu, ya. Ini apa? Sini Ini apa? apa nih, Bu? Ruang apa nih, Bu? Ini apa? Hah? Buat nyuci Daging, Bu. daging di sini. Ini kan nggak pernah merekomendasikan BGN nyuci seperti ini. Kenapa nggak pernah dilaporkan? Tuh lihat tuh, cuci sayurnya di sini. Gimana? Pakai ini? selang. Coba lihat nih. Lapnya bersih banget, ya. Tempat dapur gizi itu lapnya kayak lap kayak gitu ya. Gimana nggak kuman itu kayak gitu? Oh harus peduli yang begini harusnya. Mau tahu ngikuti. Oke. Lalu kita kepada SDM. Bagaimana dapur bisa jalan tanpa tukang ahli gizi? Dengan penerima manfaat 3.900 sudah kebanyakan, ya kan? Itu sudah over, ya kan? Ipalnya salah. Maksudnya dibawa semua, Bu. Bagan sudah dikasih, ya kan? Ini cara membuat ipal kayak begini. Buatnya juga salah-salah kayak begini. Kamu juga secara SDM datangnya jam 10 pulang jam 2, nggak ngelewati proses memasak. Gimana memasaknya? Saya kecewa sekali. Apalagi sudah bilang disuspend masih terus jalan. Ini kan nggak mengikuti aturan, ya. Siap. Pak Doni malam ini juga keluarkan suspend, Siap, Bu. ya. Dalam waktu yang tidak ditentukan. Viral video memperlihatkan motor listrik dengan logo Badan Gizi Nasional atau BGN. Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui pengadaan motor listrik sebanyak 21.000 unit yang dipesan di tahun 2025. Dadan menyebut motor listrik itu ditujukan untuk mendukung operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Adapun motor listrik dapat membantu Kepala SPBG dalam operasionalnya. Pengadaan motor listrik MBG ini menuai perhatian publik hingga DPR. Pasalnya pengadaan motor listrik MBG terjadi di tengah pemerintah melakukan penghematan anggaran. Bahkan APBN tercatat defisit hingga 240 triliun rupiah pada akhir Maret 2026. Peneliti Selios Ismawati Hidayah mengomentari terkait hal itu. Ia menduga pengadaan motor listrik MBG sebagai upaya mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya ketercapaian dan keberhasilan program dilihat dari penyerapan anggaran. Sementara Isnawati mengkritik program yang ditujukan untuk anak seharusnya benar-benar kembali ke anak, bukan sebaliknya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak krusial. Di satu sisi, MBK Watch menilai pengadaan motor listrik ini berpotensi menjadi pemborosan. Pasalnya pengadaan ini tidak mendesak hingga tidak berbasis kebutuhan terencana. 21.000 motor listrik buat keperluan MBG. Pemerintah jadi mau hemat anggaran gak sih? Beredar video viral soal motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana, Kepala BGN mengakui bahwa pihaknya memang melakukan pengadaan untuk mendukung operasional program, terutama di daerah sulit. Selain alasan itu, Dadan bilang, ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025 dan itu masuk dalam anggaran 2025, ya kan. Realisasinya dari target 24.400 itu kita hanya bisa realisasikan 21.800-an. Dan itu sudah masuk dalam anggaran 2025. Sementara jika dilihat dari situs web resminya, showroom Emo disebut berada di kawasan Daan Mogot, tetapi masih berstatus segera hadir dan belum memiliki layanan maupun dealer yang benar-benar beroperasi di Indonesia. Produk yang ditawarkan pun terbatas, dengan harga di kisaran 48 juta rupiah hingga 56 jutaan per unit. Masyarakat merespons keras pembelian ini karena dinilai tak relevan dengan penggunaan anggaran. DPR juga berencana memanggil Kepala BGN buntut pengadaan motor listrik ini. Menteri Keuangan RI Purbaya pun memastikan bahwa anggaran BGN telah dipotong untuk 2026 mendatang, sehingga tak ada lagi pembelian motor listrik dan fokus utama program MBG seharusnya tetap pada penyediaan makanan.
Sementara itu, APBN tercatat defisit 240,1 triliun rupiah pada akhir Maret 2026. Lalu apa urgensinya pengadaan ini ya? Kami juga menduga mungkin itu adalah upaya dari mereka untuk mempercepat penyerapan anggaran gitu. Karena kan kalau di Indonesia ketercapaian keberhasilan suatu program itu kan dilihatnya dari penyerapan anggarannya berapa. Jangan-jangan itu sebagai cara mereka untuk memenuhi target itu. Padahal yang kita harapkan kan kalau memang uang itu untuk anak ya kembalikan ke gizi anak, cari makanannya yang lebih baik, jangan untuk hal-hal yang tidak krusial seperti itu. MBG Watch menilai pengadaan ini berpotensi jadi pemborosan karena tak mendesak, tak berbasis kebutuhan terencana, dan menggeser anggaran dari prioritas utama seperti gizi anak dan pendidikan. Sahabat DW, di tengah komitmen memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, apakah keputusan ini sudah tepat sasaran?